Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Arifyatna, NIM 12405193085. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang konsep kemiskinan. Materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu ada pengertian kemiskinan, yang kedua ada klasifikasi kemiskinan, yang ketiga ada dimensi kemiskinan, yang keempat ada indikator kemiskinan, dan yang terakhir ada pendekatan kemiskinan. Langsung saja materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Urin. Pengertian kemiskinan. Menurut Cokro Winoto, kemiskinan tidak hanya menyangkut persoalan kesejahteraan semata, tapi kemiskinan menyangkut persoalan kerentanan, ketidakberdayaan, tertutupnya akses kepada berbagai peluang kerja, menghabiskan sebagian besar penghasilannya untuk kebutuhan konsumsi, angka ketergantungan yang sangat tinggi, rendahnya akses terhadap pasar, dan kemiskinan terefleksi dalam budaya kemiskinan yang diwarisi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kemiskinan sesungguhnya jauh dari keadaan yang disebut sejahtera. Kata sejahtera berada beberapa tingkat di atas kemiskinan. Pemaknaan kata sejahtera adalah apabila seseorang berada pada suatu kondisi telah mampu memenuhi kebutuhan di luar kebutuhan pokok, sedangkan kemiskinan tersebut masih berada di seputar kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok. Oleh karena itu, masalah kesejahteraan akan berada pada tatanan tingkatan kondisi dari kemiskinan menjadi berkecukupan dan tahapan berikutnya menjadi sejahtera. Orang yang hidup sejahtera tidak lagi berhadapan dengan persoalan kesulitan memenuhi kebutuhan pokok. Fase itu sudah ditinggalkan. Kemiskinan acap kali terkait dengan kerentanan. Orang miskin biasanya sekaligus berada pada kondisi yang rentan atau lemah. Orang miskin tidak memiliki daya kemampuan yang cukup di banyak bidang. Dapat diketahui bahwa orang miskin secara ekonomi dibarengi oleh miskin pendidikan, sedikit wawasan, tidak berdaya, dan tidak memiliki kekuasaan. Kemiskinan dibarengi oleh ketidakberdayaan, biasanya tidak berdaya secara ekonomi, politik, pendidikan, sosial, maupun kekuasaan. Ketidakberdayaan ekonomi disebabkan oleh terbatasnya akses produksi, alat produksi, kegiatan pelayanan jasa, dan lain-lain. Kalaupun masyarakat miskin terlibat dalam kegiatan produksi, pelayanan jasa, dan aktivitas ekonomi lainnya, biasanya hanya dalam komoditas yang rendah nilainya, dengan putaran waktu yang lambat, sehingga sangat sedikit keuntungan yang diperoleh. Penghasilan yang diperoleh hanya cukup untuk konsumsi dan tidak dapat melakukan saving atau pembangunan permodalan. Ketidakberdayaan di bidang pendidikan sangat nyata terlihat bahwa orang miskin rata-rata memiliki latar belakang pendidikan rendah. Dengan demikian, orang miskin tidak memiliki wawasan yang cukup yang dapat menjadi modal yang berharga. Orang miskin tidak berdaya, tidak dapat mengembangkan wawasan, dengan demikian rentan terhadap kemajuan ilmu dan teknologi, dan akhirnya menjadi orang yang selalu tertinggal. Ketidakberdayaan secara politik tampak nyata di dalam komunitas miskin. Akses untuk ikut serta dalam proses formulasi kebijakan sangat tidak mungkin dilakukan. Sedangkan ketidakberdayaan secara sosial tampak sekali di dalam bangunan stratifikasi sosial kultural di dalam masyarakat. Komunitas miskin biasanya menempati strata terbawah di dalam segmentasi sosial masyarakat. Posisi dalam struktur sosial ini sangat menentukan akses dalam proses pengambilan keputusan. Semakin tinggi posisi seseorang dalam struktur sosial, maka semakin dekat aksesnya terhadap pengambilan keputusan. Semakin rendah posisinya, semakin jauh aksesnya terhadap proses pengambilan keputusan. Dan demikian komunitas miskin porsinya menjadi sangat kecil dalam proses pengambilan keputusan. Lanjut, yang kedua yaitu ada klasifikasi kemiskinan. Menurut Sumodiningrat, klasifikasi kemiskinan dibagi menjadi 5, yaitu kemiskinan absolut. Jadi seseorang dikatakan dalam kemiskinan ini apabila tidak bisa memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, maupun pendidikan. Lalu yang kedua ada kemiskinan relatif, yaitu apabila pendapatannya lebih rendah dibandingkan kelompok lain tanpa memperhatikan apakah mereka itu masuk ke dalam kategori miskin absolut atau tidak. Nah, lalu yang ketiga, kemiskinan struktural, mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan meskipun ada usaha dari pihak luar untuk membantunya. Nah, ini maksudnya pihak luar yang membantunya, misalnya kita nganggur ya ini. Terus
tetangga kita ngasih tahu, ada loker, ada ini, tapi kita nggak mau mengusahakannya, kita malas, kita diam aja di rumah gitu. Terus sekarang kan ada program pemerintah yang prakerja itu ya, itu kan juga lumayan, sebulan dapat 600.000. Itu pun selama 6 bulan kalau nggak salah. Dan itu golongan-golongan, maksudnya pendaftarannya selalu dibuka gitu loh, golongan 1, golongan 2, golongan 3 gitu. Jadi bertahap. Nah, padahal udah dikasih info seperti itu, terus tetangga kita juga misalnya siap buat bantu daftarin dan lain-lain, tapi kitanya kayak acuh nggak mau gitu ya, ya sama aja. Itu mungkin nanti masuk ke dalam kemiskinan struktural, jadi lebih kepada sikap seseorang yang tidak mau tahu. Lalu yang selanjutnya ada kemiskinan keterampilan, yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan. Nah, seseorang yang mempunyai anggota keluarga banyak, apabila tidak diimbangi dengan usaha atau kerja sampingan, kerja kayak online shop, buka lapak di depan rumah, buka warung gitu. Nah, ini padahal anggota keluarganya banyak dan kebutuhannya banyak, apabila tidak diimbangi dengan keterampilan tersebut, maka bisa digolongkan ke dalam kemiskinan ini. Seperti itu. Lalu lanjut materi selanjutnya, yaitu dimensi kemiskinan. Nah, yang pertama ada kemiskinan dalam dimensi kesehatan. Jadi banyak data dan hasil penelitian yang membuktikan bahwa kemiskinan sangat berhubungan dengan tingginya angka kesakitan dan kematian. Nah, hal ini menyebabkan usia harapan hidup mereka pendek dan tingkat kematian mereka tinggi. Hal ini biasanya terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia ini, kan masih negara berkembang. Nah, itu berbeda dengan negara-negara maju seperti Cina, Jepang, Amerika. Itu kan sudah negara maju. Nah, itu tingkat kesehatan mereka tinggi sebelum adanya corona ini. Karena pola makan mereka bagus, olahraga teratur, terus pola makan itu yang utama, sangat-sangat mempengaruhi kalau menurut saya. Yang kedua ada kemiskinan dalam dimensi perdamaian dunia. Jadi komitmen global dari negara-negara dunia pada tahun 2000, para pemimpin dunia berjanji bekerja sama untuk mencapai target dalam pembangunan dan mengurangi kemiskinan di tahun 2015. Nah, komitmen global tersebut mengamanatkan semua negara anggota PBB agar berusaha lebih keras untuk meningkatkan pendapatan yang selama ini tidak layak. Kan di dunia ini masih ada yang malnutrisi, terus kelaparan, terus ketimpangan gender, kerusakan lingkungan, hambatan untuk mendapatkan pendidikan, terus pelayanan kesehatan, dan kurangnya air bersih pun di Indonesia juga masih ada. Nggak usah dari di negara lain, di Indonesia masih ada. Nah, termasuk di dalam kesepakatan global tersebut adalah mengurangi beban hutang, meningkatkan bantuan perdagangan, dan transfer teknologi kepada negara-negara miskin. Lalu yang ketiga ada kemiskinan dalam dimensi ekonomi. Nah, seseorang termasuk golongan ini apabila seseorang atau keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok minimnya seperti sandang, pangan, papan, terus kesehatan, terus pendidikan yang layak, seperti itu. Nah, yang keempat, kemiskinan dalam dimensi sosial politik. Nah, dimensi sosial politik dari kemiskinan lebih menekankan pada derajat akses terhadap kekuatan yang mencakup tatanan sistem sosial politik yang dapat menentukan alokasi sumber daya untuk kepentingan sekelompok orang, atau tatanan sistem sosial yang menentukan alokasi penggunaan sumber daya. Lalu kemiskinan politik merupakan gejala yang secara tidak langsung berpengaruh pada pengembangan kreativitas manusia atau masyarakat itu sendiri. Lalu yang selanjutnya ada kemiskinan dalam dimensi pendidikan.
agama dan budi pekerti. Nah, keterkaitan kemiskinan dengan pendidikan sangat besar karena pendidikan itu sangat berpengaruh, atau kan pendidikan itu nanti akan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat kreativitas dan penguasaan ilmu keterampilan. Nah, seperti itu. Lalu oleh karena itu harus ada gerakan internasional untuk memerangi kemiskinan itu sendiri. Tentunya tidak bisa dilakukan secara sendiri. Kita harus bekerja sama dan tetap menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara sekitar Indonesia maupun yang lainnya untuk memerangi kemiskinan ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oviana Ulandari, NIM 073. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang indikator kemiskinan. Sebelumnya saya akan sedikit menggambarkan tentang kemiskinan itu bagaimana. Jadi, kemiskinan itu bukan semata-mata pendapatan yang kurang. Namun, kemiskinan ini dicerminkan atau digambarkan atas kesengsaraan masyarakat karena ketiadaan suatu penghasilan. Oleh karena itu, profil kemiskinan itu dicatat sebagai pendapatan yang sangat rendah. Selanjutnya yaitu berdasarkan pendekatan kemiskinan, kemiskinan ini didefinisikan sebagai ketidakmampuan dari seorang masyarakat dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makan maupun non-makan. Indikator yang digunakan adalah jumlah persentase penduduk miskin tersebut. Nah, berikutnya, selain pendekatan di sini juga ada indikator penghitungan jumlah miskin berdasarkan analisis. Dari analisis tergambar kondisi rumah tangga yang menjadi problem, yaitu dalam bidang pendidikan yang pertama. Terus yang kedua yaitu dalam bidang kesehatan. Terus yang ketiga yaitu dalam sumber penghasilan atau tempat dia bekerja atau lain-lain sebagainya. Berikutnya yaitu sedangkan yang dimaksud dengan biaya hidup minimum. Biaya hidup minimum rumah tangga adalah suatu atau segala kebutuhan anggota rumah tangga yang harus dipenuhi. Nah, siapa yang harus memenuhi? Yaitu adalah anggota keluarganya sendiri. Sekaligus ia yang akan mereka yang akan menggunakan tersebut. Terus jadi digunakan itu sama-sama gitu, jadi nggak satu orang menggunakan ini saja. Jadi semuanya ada TV itu digunakan untuk semua anggota keluarga yang ada di keluarga tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Fauzi dari kelas 3 MBS 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan kemiskinan. Yaitu pendekatan terhadap masalah kemiskinan dipengaruhi oleh ruang lingkup atau dimensi yang hendak dicakup oleh konsep kemiskinan. Acuan bagi pendekatan ini adalah definisi operasional konsep kemiskinan itu sendiri. Bagian ini mengetengahkan pendapat suatu titik evaluasi dan pendekatan pengukuran kemiskinan. Persyarat pertama dalam konsep kemiskinan adalah penentuan suatu kriteria tentang siapa atau kelompok sosial mana yang harus menjadi fokus perhatian dan keprihatinan umum, dan khususnya pemerintah. Penetapan suatu norma konsumsi atau suatu garis kemiskinan merupakan bagian dari persyarat tersebut. Berdasarkan kriteria tersebut, maka orang miskin didefinisikan sebagai dari suatu masyarakat yang tingkat konsumsinya berada di bawah norma atau yang pendapatannya masih berada di bawah garis kemiskinan. Dengan demikian, posisi relatif individu atau satu keluarga terhadap norma yang telah dipilih merupakan langkah identifikasi sebagai dasar untuk menetapkan suatu generasi karakteristik orang miskin. Pendekatan biologis yang diajukan Routtree mendefinisikan suatu keluarga
ke dalam kemiskinan primer apabila pendapatan total mereka tidak dapat menutupi kebutuhan umum, yaitu memelihara efisiensi fisik guna kelangsungan hidup mereka. Kelaparan jelas merupakan dimensi kemiskinan paling menonjol dalam masyarakat. Ada sejumlah keberatan terhadap pendekatan biologis. Yang pertama, yaitu karena ada variasi penting. Pertama, ini menunjukkan pula pada kesulitan menentukan kebutuhan nutrisi minimum. Yang kedua, kesulitan menerjemahkan kebutuhan nutrisi atau gizi minimum ke dalam kebutuhan bukan bahan pangan tidak mudah ditentukan. Diasumsikan bahwa bagaimana pendapatan total akan dibelanjakan untuk bahan pangan. Kritik lebih lanjut mengatakan bahwa bagian pendapatan yang dibelanjakan untuk bahan pangan ini bervariasi, bukan hanya dengan kebiasaan makan yang dibelanjakan untuk bahan pangan ini bervariasi, bukan hanya dengan kebiasaan makan dan budaya, melainkan bervariasi pula dengan harga relatif dan ketersediaan barang-barang dan jasa-jasanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kurang lebihnya seperti itu presentasi atau penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang tepat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat.